Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan, ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet-Horon Hulu. Ke barat, batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur, ke Ta'anat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah, batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya, bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yosua 16. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama kita melihat di ayat 1 sampai 4. Batas wilayah keturunan Yusuf. Pasal ini menjelaskan warisan untuk keturunan Yusuf, yaitu kedua sukunya, Efraim dan Manasye. Batas wilayah mereka terbentang dari sungai Yordan dekat Yeriko, naik ke daerah pegunungan Betel, dan berlanjut ke barat hingga Laut Tengah. Janji Allah kepada Yusuf melalui Yakub tergenapi dengan pembagian tanah yang luas dan subur. Yang kedua di ayat 5-10, wilayah suku Efraim. Rincian batas tanah suku Efraim disebutkan termasuk beberapa kota yang berada di tengah wilayah Manasye, namun menjadi milik Efraim. Namun Efraim tidak berhasil mengusir orang Kanaan yang tinggal di Geser. Orang-orang itu tetap tinggal sebagai pekerja rodi. Kegagalan mengusir penduduk Kanaan menunjukkan ketaatan yang tidak penuh yang kelak menimbulkan masalah. Kesimpulan dari pasal ini yang pertama adalah Tuhan setia pada janjinya. Keturunan Yusuf menerima warisan yang luas dan subur, seperti nubuat Yakub yang ada di Kejadian 48. Ketaatan setengah hati tidak mengusir seluruh penduduk Kanaan menjadi peringatan bahwa kompromi dengan dosa bisa membawa kesulitan rohani di masa depan. Pembagian tanah menegaskan bahwa setiap suku punya bagian yang sudah disediakan Tuhan, menandakan kasih dan pemeliharaannya yang teratur. Sebagai kata penguatan kepada kita, Yosua 16 meneguhkan bahwa Tuhan menyiapkan bagian yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Namun kita dipanggil untuk taat sepenuhnya agar janji itu tidak terhalang. Jangan biarkan kompromi kecil melemahkan iman. Ambillah seluruh warisan rohani dan berkat yang Tuhan sudah sediakan dengan ketaatan penuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.